Hai, bertemu lagi dengan saya Eka Prasetya di video tutorial mata kuliah Grafik Multimedia 1. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat objek simbol di dalam Adobe Flash C3 Professional. Ya, kita mulai membuat sebuah dokumen baru dengan Flash File ActionScript versi 2. Simbol di dalam Flash terdiri atau terbagi menjadi tiga macam atau tiga jenis. Ya. Objek simbol sendiri sebenarnya berfungsi untuk membantu animasi, dimana kalau Anda ingin membuat sebuah animasi di mana di situ ada objek yang berjumlah banyak, atau juga jikalau Anda ingin membuat objek di mana di situ di dalam objek itu sendiri terdapat animasinya. Ya, untuk mulai membuat simbol, Anda pergi ke menu Insert, New Symbol, ya. Lalu akan muncul jendela Create New Symbol. Simbol di dalam Flash seperti yang sudah saya sebutkan terdiri menjadi tiga macam. Ya. Ada yang disebut dengan simbol movie clip. Ya. Simbol movie clip adalah simbol di mana di dalam simbol tersebut dapat berisi animasi. Ya. Animasinya dapat berupa animasi frame, animasi motion, dan animasi yang lain. Tipe kedua yaitu simbol button. Ya. Sesuai dengan namanya, simbol button berfungsi sebagai tombol, ya, yang bisa diklik. Biasanya dipakai untuk menu pada tampilan web misalnya. Lalu yang terakhir ada tipe grafik. Tipe grafik merupakan tipe simbol yang tidak dapat dianimasikan. Biasanya hanya digunakan untuk background, ya, atau sekedar gambar. Ya. Kita akan mulai melihat contoh pembuatan sebuah simbol movie clip. Saya buat misalnya namanya Batman. Oke. Ya. Ketika Anda bekerja di dalam mode simbol movie clip, nantinya di sebelah icon scene 1 kita akan memasuki mode pengeditan simbol, ditandai oleh icon movie clip seperti ini, ya. Dan nanti di tengah layar atau di tengah stage akan ada tanda plus. Tanda plus ini menyatakan titik pusat, ya, titik pusat dari objek simbol tersebut. Nah, jikalau muncul tanda seperti ini, ya, artinya kita bekerja pada mode pengeditan movie clip. Artinya objek apapun yang kita buat di sini nantinya akan dianggap sebuah objek movie clip. Ya. Untuk contoh, saya akan mulai membuat objek, ya, dengan oval primitive tool. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Warnanya kita ganti jadi kuning. Lalu saya nggak pakai warna outline, ya, saya hilangkan seperti itu. Ya, misalnya seperti ini. Saya rubah dulu ukurannya. Saya buat agak besar. Ya, misalnya seperti ini. Usahakan tanda plus di sini selalu diletakkan di tengah-tengah objek agar nanti Anda mudah mengatur ketika objek mau dipakai pada scene 1. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan, objek simbol movie clip itu dapat berisi animasi. Jadi di sini nanti kita akan mulai membuat animasi di mana objek oval primitif ini tadi dia bergerak dengan membuka tutup mulutnya seperti Pac-Man, ya, untuk seperti Mr. Pac-Man. Ya, kita buat dulu frame baru, ya, insert keyframe. Lalu Anda klik drag titik di sini, ya, seperti itu. Masukkan lagi keyframe. Saya mulai seperti itu. Satu lagi.
Lalu pada frame kelima saya tutup, nggak sampai nutup ya mungkin ya. Jadi kita memiliki sebuah objek di mana di situ terdiri dari 5 buah keyframe. Ya, untuk melihat hasil yang sudah kita buat, kita kembalikan dulu ke scene 1. Ya. Nah, nantinya objek simbol yang tadi kita buat, dia tidak akan langsung diletakkan pada stage ya, tapi dia akan diletakkan di jendela library di sini. Ya. Untuk menggunakan objek simbol yang telah kita buat, Anda cukup klik drag icon Pac-Man ke tengah stage sehingga muncul seperti itu ya. Untuk melihat hasilnya, Anda klik Ctrl Text Movie ya, seperti ini ya. Nah, kelebihan dari objek simbol ya, kita dapat menambahkan animasi yang lainnya ya. Contoh misalnya saya mau objek animasi si Pac-Man dia bergerak dari kiri ke kanan ya. Nah, nantinya Anda bisa menggunakan objek simbol tersebut menambahkan animasi motion twin ya. Dimana kalau sebelumnya kita tidak memiliki objek movie clip, kita tidak dapat menggabungkan antara objek yang memiliki animasi frame ya dengan animasi motion twin ya. Ya, itu kelebihan dari objek movie clip ya. Jadi misalnya Anda mau menggerakkan objek movie clipnya, Anda tinggal menambahkan, misalnya saya tambahkan ke keyframe 20, insert keyframe, lalu pada frame ke-20 kita geser ke sana ya. Lalu misalnya saya buat klik kanan create motion twin ya. Nantinya akan ada animasi motion twin ya. Coba kita tes movie-nya ya, seperti itu ya. Ya. Ya, itu contoh penggunaan simbol movie clip ya. Saya kira untuk simbol movie clip itu sudah cukup ya. Nah, untuk contoh kedua saya langsung kita langsung buat untuk tipe kedua, yaitu button ya. Misalnya saya kasih nama dia tombol menu gitu ya. Ya, sama seperti ketika kita bekerja pada objek movie clip, ketika kita bekerja untuk membuat tombol objek simbol tombol tadi, nantinya kita akan memasuki menu pengeditan simbol ya. Di sini ditandai dengan ada ikon tombol, di sini ada nama dari simbol tersebut yaitu menu. Di tengah ini ada titik registrasi atau titik pusat dari objek. Nah, sedikit berbeda dari movie clip. Untuk simbol tombol atau simbol button, di sini dia memiliki 4 buah state ya. Ada 4 buah state atau keadaan ya. Ada yang disebut up state, over state, down state, dan hit state. Perbedaannya nanti sambil saya praktekkan ya. Jadi misalnya saya membuat sebuah rectangle tool. Misalnya seperti itu. Tombolnya misalnya saya ganti saya lupa, kita pakai selection dulu, kita ganti warna ya. Misalnya kita menggunakan warna ini ya. Saya pakai 120 ya, ini 40 ya, misalnya seperti itu.
keadaan up adalah keadaan ketika nantinya button dalam keadaan normal ya. Artinya ketika mouse tidak mengenai objek tersebut ya. Keadaan over adalah keadaan di mana tombol dikenai oleh mouse ya. Ya, atau ketika tombol mouse mengenai tombol tersebut, itu adalah keadaan over ya. Keadaan down adalah keadaan di mana tombol tersebut ditekan oleh mouse atau diklik gitu ya. Dan hit adalah luasan area di mana tombol akan mulai mempengaruhi di mana mouse akan mulai mempengaruhi tombol tersebut ya. Misal keadaan over, saya mulai menambahkan keyframe baru ya. Lalu saya rubah warnanya menjadi jadi lebih gelap misalnya gitu ya. Saya ambil dari sini aja lah, saya jadikan lebih gelap gitu ya, misalnya seperti itu ya. Dan saya tambahkan satu lagi keyframe pada keadaan down misalnya. Pada keadaan down saya buat dia jadi hitam misalnya seperti itu ya. Nah, jadi up, over, down. Untuk melihat hasilnya ya, saya kira objek ini kita hidden dulu ya, kita nggak pakai. Saya buat layer baru sini untuk tombol ya. Seperti mana tombol atau simbol multi clip, simbol button juga akan diletakkan pada jendela library. Untuk menggunakannya Anda klik drag saja tuh ya. Nah, ketika di test movie ya. Kita hapus dulu ya ininya ya, karena dia masih lewat ya. Hapus dulu dari movie frames ya. Kita tes lagi tes movie ya. Nah, ini adalah keadaan ketika up ya. Keadaan tombol ketika up ketika tidak dikenai mouse, tetapi ketika mouse mengenai tombol tersebut, ini adalah keadaan over ya. Jadi up, over ya. Lalu keadaan down adalah ketika diklik oleh mouse ya. Ini keadaan down ya. Jadi seperti itu, up, over, down ya. Anda tahu perbedaannya ya. Ya, sekarang kita lihat lagi di dalam ya. Untuk mengedit kembali cukup diklik 2 kali pada simbol tersebut ya, pada objek tersebut ya. Untuk hit biasanya kita tidak mendefinisikan ya, tidak menambahkan keyframe ya, karena hit itu adalah luasan atau selebar dari tombol itu sendiri ya. Jadi hit hanya menandakan luas area di mana mouse akan mulai mempengaruhi tombol ya. Dalam hal ini mouse akan mulai mempengaruhi ketika mengenai tepi-tepi dari tombol tersebut. Nah, jikalau Anda ingin menambahkan misalnya teks pada tombol, maka Anda tambahkan misalnya di layer baru, insert layer gitu ya. Jadi di layer 1 ini misalnya Anda kasih nama background misalnya ini background. Nah, di sini misalnya namanya gitu ya. Sama seperti layer background, untuk nama juga terdiri dari 4 macam state ya. Misalnya saya kasih nama pada keadaan up-nya home misalnya ya, seperti itu. Warnanya kita pakai yang ya, seperti itu hukumnya. Dikit ya. Ya, misalnya seperti ini tombol home. Nah, Anda juga jika Anda mau, Anda bisa
menambahkan keyframe pada upper dan down ya. Kalau Anda tidak menambahkan, maka tombol home-nya ketika di down dia tidak terlihat karena warnanya sama-sama hitam gitu ya. Saya mulai masukkan keyframe baru di down. Saya klik objek, saya ganti misalnya jadi putih gitu ya. Ya, jadi kita memiliki dua buah keyframe ya, yaitu keadaan ketika up dan ketika down ya. Kembali ke scene 1, coba kita tes movie. Tes movie. Ya, ini keadaan tombol ketika up ya, ketika over dan ketika down. Up ya, seperti ini, over down. Ya, up, over down. Ya, itu contoh penggunaan dari simbol button. Ya. Sebenarnya masih ada satu lagi tipe dari simbol, yaitu yang grafik ya. Tapi dalam hal ini saya kira tidak perlu dicontohkan karena tidak terlalu banyak berfungsi gitu ya. Ya. Sebenarnya ketika Anda membuat sebuah objek ya, baik itu dengan shape maupun dengan objek drawing, lalu ketika objek tersebut Anda berikan animasi dengan motion twin misalnya, otomatis objek tersebut akan dirubah menjadi grafik gitu ya. Jadi untuk objek grafik sendiri kita tidak perlu membuat simbol yang baru gitu ya. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.